satu yang harus kita sekarang maksimalkan. Apa itu? Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan? Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan? Beda itu indah. Kalau beda itu sesuai syariat. Paham ya? Sesuai syariat. Dua calon presiden semuanya muslim. Wakil presidennya semuanya muslim. Jadi kalau beda milih satu atau dua enggak jadi masalah. Nah yang masalah ini adalah orang yang enggak bisa beda. Ini repot ini. Ini masalah. Nah saya akan mengajak Anda semua malam hari ini untuk melihat ya bagaimana kita bisa mencintai orang lain sesama muslim. Bentuknya seperti apapun. Mas, nanya boleh. Kalau ada pemabuk tergeletak di tengah jalan. Di tengah jalan. Pemabuk tergeletak di tengah jalan. Apa yang Anda lakukan? Ngomong seperti ini, mudah-mudahan ada bis lewat gendang kepelindes. Bis lewat biar kelindes bis gitu. Atau kasihan dia di tengah jalan. Nanti kalau ada bis, mobil, motor lewat bagaimana? Tanya saya, pilih agar dipelindes atau mikir nolong? Yakin? Saya pertajam pertanyaannya. Di tengah jalan ada pemabuk yang paling Anda benci di kampung Anda. Pemabuk yang paling Anda benci di kampung Anda, ternyata mabuknya itu over limit ya, geletak di tengah jalan. Lampunya mati sekalian, peteng, gak kelihatan. Anda berdoa, moga-moga mudah-mudahan ada bis lewat melindes, atau wah ini kalau motor lewat, mobil lewat, bis lewat, ini nanti bisa kelindas ini harus ditolong ini. Yang mana? Rada angel toh? Agak angel ya? Pertanyaan selanjutnya, Anda kalau mau nolong orang itu pakai nanya agamanya atau enggak usah nanya? Ada orang sakit, biasa sakit, nggak bisa jalan, mau nyebrang, minta tolong sama Anda, Mas tolong bantu saya nyebrang, ini saya nggak bisa jalan. Anda nanya dulu enggak, sorry bro, agamamu apa? Nanya gitu enggak? Enggak, ya. Sorry bro, kamu pemabuk bukan? Nanya gitu enggak? Enggak. Jadi kalau ada orang yang memang minta tolong, dia susah nyebrang karena sakit, ditolong atau enggak ditolong? Ditolong. Kalau ternyata orang itu pemabuk, ternyata pemabuk, butuh pertolonganmu nyebrang jalan, kondisinya lagi enggak mabuk ya. Memang dia lagi sadar tapi hidupnya suka mabuk. Dia ini lagi sakit, butuh pertolongan untuk nyebrang jalan. Anda tolong atau Anda mengatakan hidup mabuk, silahkan nyebrang dan mati sendiri. Yang mana? Tolong, yakin? Jadi enggak beda-bedakan enggak? Enggak. Kenapa enggak beda-bedain? Manusiawi, apalagi? Hah? Oh pengalaman pribadi. Hah? Hablum minanas, hubungan sama manusia, apalagi? Ibu, coba Bu jawab. Ternyata yang minta diseberangkan Bu, itu adalah istri ketiga suami Anda. Nanya Bu, kira-kira seberangkan atau gendang ketabrak? Anda jangan ikut menjawab, biar beliau mikir dulu. Ditolong, kata ibu ditolong Beb, saya gandeng, saya seberangkan, di tengah jalan saya tinggal Beb. Ngaco ibu. Kenapa saya ngasih contoh-contoh yang seperti ini? Ini kan kejadian nyata di dalam kehidupan ya.
Jadi ada orang yang kita nggak suka, ada orang yang kita nggak suka, ada orang yang kita sebel, ada orang yang kita jengkel, ya, ada orang yang kita muak, ya kita muak. Tapi kamu harus ingat satu di antara dua hal. Apa itu? Bisa jadi orang ini adalah orang yang seagama sama kamu, seiman sama kamu. Bisa jadi dia imannya beda sama kamu, tapi dia sama-sama manusia. Kamu manusia, dia manusia. Kalau dia bukan teman seagama, dia teman dalam kemanusiaan. Betul atau betul? Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau mau nolong tidak pernah membeda-bedakan. Kalau mau nolong gak pernah bedakan. Saya ambil satu contoh, Anda akan tercengang. Ayo tercengang dulu. Masa tercengang begitu ketawa gitu? Tercengang kan gini. Waktu Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah atau penguasaan kota Mekah. Kota Mekah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang musyrik, dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian masuk Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah bersama sahabat, semuanya akhirnya menyerah. Ya, menyerah. Hampir tidak terjadi pertumpahan darah. Kemudian dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ ada satu orang kafir anti-Islam, ya anti-Islam, melarikan diri, meninggalkan kota Mekah, lari ke Jeddah. Jeddah itu pelabuhan ya, lari ke Jeddah. Sampai di Jeddah dia berada di tepi pantai, berpikir untuk bunuh diri, bunuh diri. Nah kebetulan si kafir anti-Islam ini, anti-Islam ya, ini orang yang anti-Islam, punya sahabat seorang muslim yang merupakan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah muslim ini dia ingat temanku yang satu ini anti-Islam, dia pasti ya gak mungkin akan mau menyerah, ya mengaku kalah gak mau. Dia pasti akan lari dan dia pasti stres, egonya tinggi, pilihannya paling bunuh diri. Maka dia minta izin pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah saya izin cari sahabat saya, berangkat cari, ketemu di Jeddah, dilihat sahabatnya itu lagi di tepi pantai siap bunuh diri. Coba kalau Anda bagaimana ini? Punya teman anti-Islam. Antinya ini bukan cuma dengan kata-kata loh. Anti kata-kata sekarang laporkan polisi selesai ya. Betul kan ya? Kena pasal itu. Ini ndak, anti dengan memusuhi, bawa senjata, membunuh. Dan bahkan sudah beberapa kali mencoba membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahat orangnya. Tapi ini temennya. Maka dicari, ketemu di Jeddah, mau bunuh diri. Mungkin kalau kita jeguro kendang mati gitu ya. Silakan kamu loncat biar segera mati gitu. Tapi sahabat yang satu ini mikirnya lain. Ini nyawa manusia. Ini temanku. Aku harus selamatkan dia. Dia harus hidup. Dia harus kenal Islam. Dia harus belajar tentang Islam. Dia harus mendapatkan yang namanya hidayah. Gimana caranya? Maka dipanggil. Sahabat, jangan mati dulu, jangan bunuh diri. Noleh. Kenapa kamu cari saya sampai di sini? Saya pengen kamu ikut saya balik ke Mekah. Enggak mau. Saya kalau ke Mekah, mereka semua kenal siapa saya. Pasti saya akan dibunuh. Pasti saya akan dibunuh. Saya kalau enggak di Mekah toh ketemu umat Islam, semua umat Islam kenal saya. Saya ini orang yang benci dengan Nabi Muhammad SAW. Saya orang yang benci dengan Islam. Saya pasti akan dibunuh. Jadi lebih baik saya mati daripada dibunuh oleh muslimin. Maka temannya jawab, sik, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Gimana kalau kamu pulang ke Mekah tapi dijamin tidak akan dibunuh? Gak mungkin, siapa yang bisa menjamin saya? Yang jamin kamu Nabi Muhammad SAW. Ya kalau Nabi yang jamin, oke, saya mau balik ke Mekah. Ya udah, tunda dulu bunuh dirinya.
Ditunda dulu bunuh dirinya. Saya balik ke Mekah. Dari Jeddah balik ke Mekah. Ya, lapor pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini teman saya mau bunuh diri. Kalau tidak Rasul lindungi, dia akan bunuh diri. Maka Rasul berkata, samperin dia, bilang saya jamin nyawanya, saya akan lindungi dengan kekuatan saya. Masya Allah. Yang bertahun-tahun akan membunuh Nabi Muhammad SAW, yang bertahun-tahun memusuhi umat Islam, yang bertahun-tahun ya berupaya untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, saat sendiri dan pengen bunuh diri dan dibenci semua orang, Rasul menghampiri dengan jaminannya, suruh dia kembali ke negaranya, suruh dia kembali ke tanah airnya, aku jamin, aku lindungi dia, tidak akan ada yang menyentuhnya. Keren Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berangkat sahabat, kamu dapat jaminannya Rasulullah. Mekah balik Jeddah lagi. Mekah Jeddah itu lumayan. Aduh, jenengan belum pernah ke sana. Nah, yang belum mudah-mudahan nanti akan dipernahkan, amin. Yang sudah mudah-mudahan balik lagi, amin. Gobul, yakin gobul saya. Kalau jenengan nggak yakin ya rugi. Ini bukan sembarangan ngomong, memang minta sama Allah Ta'ala. Mas Rio nih barusan balik dari Mekah ini. Yang nyuting kita nih, ya itu yang pakai kacamata sok jaga image itu. Nunduk-nunduk itu. Nah, kebetulan pojok yang gak nyuting. Nah, Rio delik nih. Susah diambil kamera. Mas Rio. Nah, itu orangnya. Barusan pulang umroh kira-kira sebulan yang lalu Mas Rio. Sebulan yang lalu pulang umroh itu. Jeddah Mekah itu jauh. Dari Mekah balik Jeddah, ngomong kepada temannya yang menunda praktek bunuh diri, kawan, kamu sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, ayo pulang ke Mekah sama saya. Moh, kenapa enggak mau? Enggak ada orang paham kalau saya dijamin Nabi. Nanti saya balik ke Mekah, iya, orang mengira saya enggak dijamin Nabi. Saya butuh jaminan, yang betul-betul jaminan apa itu? Ya pokoknya sesuatu yang bisa saya pakai. Biar kalau saya jalan orang paham, saya dijamin Nabi Muhammad SAW. Ya udah, ojo mati sih, tunda dulu, balik lagi ke Mekah. Sampai Mekah lapor pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, teman saya takut balik Mekah. Kenapa? Karena katanya nanti nggak ada yang percaya kalau engkau menjamin orang tersebut. Maka Rasul lagi pakai imamah warna merah, dilepas tuh imamahnya. Imamah di kepala Nabi Muhammad SAW, udeng-udeng Pangeran Diponegoro tuh ya. Itu dilepas oleh Nabi Muhammad SAW dan berkata, berikan ini pada temanmu, suruh dia pakai. Semua orang paham ini milik saya, tak akan ada yang menyentuhnya. Masya Allah. Oh, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wah, yang di luar sholawatnya banter itu ya. Ciri-ciri orang lapar kelihatannya. Kode keras, bib, ojo suwi-suwi gitu ya. Subhanallah. Dikasihkan itu imamah merah, paham. Oh, ini betul milik Nabi Muhammad SAW. Pakai kafir, pakai imamah Nabi Muhammad SAW, masuk kota Mekah, gagah. Ayo, sapa sing wani? Naik kuda sama gagah, banggakan diri. Ayo, siapa yang berani nyentuh saya? Saya dijamin Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ketemu Nabi Muhammad SAW, kemudian langsung ngomong, Nabi, jangan kamu kira saya mau masuk Islam. Jaminanmu tidak akan membuat saya masuk Islam. Saya tidak mau masuk Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, gak masalah, gak masalah. Ya udah, di sini dulu. Saya minta izin, apa? Mau ikut jadi pasukanmu, tapi saya nggak mau masuk Islam. Oke, dikasih waktu, minta saya waktu untuk belajar, mau ngerti Islam seperti apa. Berapa bulan? Sekian bulan. Saya lupa jumlah bulannya, takut salah, maka saya bilang sekian bulan. Nabi Muhammad SAW menjawab, kurang, tak tambahi. Kamu minta sekian bulan, saya kasih waktu lebih dari itu. Deal. Masya Allah. Ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW, bukan muslim ini. Masuk dalam pasukan Nabi Muhammad SAW, bukan muslim. Gak mau masuk Islam. Setelah kanan kiri ngalor ngidul ngitan ngulon bersama Rasulullah SAW, paham
ini Nabi memang luar biasa. Akhirnya syahadat masuk Islam. Temennya senang, alhamdulillah. Akhirnya sahabatku dapat hidayah. Ngono lho dulur. Paham maksud saya enggak?